Sebagian orang hanya mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki satu orang muazzin, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Padahal tidak hanya Bilal yang menjadi muazzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nama lain yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ketika kita sodorkan nama Abdullah bin Ummi Maktum, sebagian orang mungkin merasa asing, bahkan di antara mereka baru mendengar seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kedua muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, memiliki waktu khusus untuk mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah diperintahkan azan pada waktu salat tahajud, yang saat ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang kita temui. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum azan pada saat datangnya waktu salat subuh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzin bilailin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu washrabu hatta yu'adzin ibna Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzin hatta yatla' al-fajr. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah kalian sampai ibnu Ummi Maktum azan, karena ia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq, yaitu masuk waktu subuh. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat senior Rasulullah. Beliau termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Umar, ada juga yang menyebutnya Amr. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan nama Abdullah. Orang-orang Madinah mengenalnya dengan nama Abdullah, sedangkan orang-orang Irak menyebutnya Amr. Namun keduanya sepakat bahwa nasabnya adalah Ibnu Qais bin Za'idah bin Al-Usam. Abdullah memiliki kedekatan nasab dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ibu dari Khadijah adalah saudaranya Qais bin Za'idah, ayah dari Abdullah. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kekurangan fisik berupa kebutaan tunanetra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, sejak kapan engkau kehilangan penglihatan? Ia menjawab, sejak kecil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, idza ma akhaztu karimata 'abdi lam ajid lahu biha jazaan illa al-jannah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, jika aku mengambil penglihatan hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali daripada syurga. Saat Allah memerintahkan Rasulnya dan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah, maka Abdullah bin Ummi Maktum menjadi orang yang pertama-tama menyambut seruan Allah dan Rasulnya tersebut. Walaupun ia memiliki kekurangan fisik, jarak antara Mekah dan Madinah yang jauh, sekitar 490 km, ancaman dari orang-orang Quraisy, belum lagi bahaya dalam perjalanan. Semua itu tidak menghalanginya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Di antara keistimewaan Abdullah bin Ummi Maktum, selain memiliki keistimewaan sebagai seorang muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ummi Maktum juga merupakan orang kepercayaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar, berangkat ke medan perang, beliau selalu mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum menjadi wali kota Madinah, menggantikan beliau yang sedang bersafar. Setidaknya 13 kali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya sebagai wali kota sementara di kota Madinah. Keistimewaan lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saksi bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah seseorang yang sangat mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran mengedepankan para pembesar Quraisy daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan karena tidak menghormati Abdullah bin Ummi Maktum, akan tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berharap kemaslahatan yang lebih besar dalam pandangan beliau apabila para pembesar Quraisy ini memeluk Islam. Namun ternyata hal itu tidak tepat di sisi Allah
dan Allah langsung meluruskan dan membimbing baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa permulaan dakwah Islam di Mekkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengadakan dialog dengan para pembesar Quraisy dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Suatu kali beliau bertatap muka dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah, ayah Khalid bin Walid. Rasulullah SAW berdiskusi dengan mereka tentang Islam. Beliau sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat beliau. Sementara beliau berunding dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang mengganggu, minta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Abdullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepada anda." Rasul yang mulia tidak memperdulikan permintaan Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau agak acuh kepada perkataan Abdullah itu. Lalu beliau membelakangi Abdullah dan melanjutkan pembicaraan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah SAW berharap mudah-mudahan dengan Islamnya mereka, Islam tambah kuat dan dakwah bertambah lancar. Selesai berbicara dengan mereka, Rasulullah SAW bermaksud hendak pulang, tetapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap dan kepada beliau terasa sakit seperti kena pukul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan firman-Nya kepada beliau, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda," sampai kepada akhir ayat. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri beriman. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan, maka siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. 16 ayat itulah yang disampaikan Jibril Al-Amin ke dalam hati Nabi Muhammad SAW sehubungan dengan peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum yang senantiasa dibaca sejak diturunkan sampai sekarang dan akan terus dibaca sampai hari kiamat. Sejak hari itu Rasulullah SAW semakin memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian pada tahun 14 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab mengadakan konfrontasi dengan kerajaan Persia. Beliau radhiyallahu anhu menulis surat kepada para gubernurnya dengan mengatakan, jangan ada seorang pun yang ketinggalan dari orang-orang yang memiliki senjata, orang yang mempunyai kuda atau yang berani atau yang berpikiran tajam, melainkan hadapkan semuanya kepadaku segera mungkin. Lalu berkumpullah kaum muslimin tergabung dalam pasukan yang besar yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum masuk ke dalam pasukan perang Qadisiyah dengan mengenakan baju besinya, tampil gagah dan bertugas memegang panji bendera Islam. Tidak membuatnya gentar suara di medan perang yang menderu, dentingan tebasan pedang ataupun desiran anak panah yang melesat. Baginya Amirul Mukminin telah membuka kesempatan bagi semua orang dalam jihad ini. Ia pun tak mau melewatkan peluang berjihad di jalan Allah, walaupun bahaya sebagai seorang tunanetra lebih berlipat ganda. Perang yang hebat pun berkecamuk hingga sampailah pada hari ketiga baru kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan negara adidaya Persia. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah peperangan Islam sampai saat itu. Namun kemenangan tersebut juga harus dibayar dengan gugurnya para syuhada, para pahlawan Islam. Di antara mereka adalah sahabat dan muazzin Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.